Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Nabi. Di sini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Baik, sebelum itu yuk kita sama-sama belajar tentang yang namanya Rasul. Apa itu Rasul? Rasul menurut bahasa adalah artinya utusan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah, berarti artinya adalah utusan Allah. Nah, seperti itu anak-anak. Rasul dengan Nabi itu beda. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Jadi maksudnya di sini Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, namun tidak wajib menyampaikannya, itu Nabi ya artinya, atau tugasnya. Terus kalau Rasul itu adalah utusan Allah atau seseorang yang mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Makanya Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Dan Rasul atau Rasul itu banyak sekali jumlahnya. Nabi juga banyak. Tapi yang wajib diketahui dan diimani ada 25 nabi. Baik, kita masuk ke kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu adalah putra dari Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Berarti kakeknya itu adalah Nabi Ishaq dan buyutnya adalah Nabi Ibrahim. Seperti itu anak-anak. Nabi Ayub alaihissalam itu adalah nabi yang kaya raya ya, jadi kaya sekali, dan anaknya banyak, hartanya banyak, terus ternaknya juga sampai tidak bisa dihitung. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu dimanfaatkan oleh Nabi Ayub dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai penduduk langit atau malaikat-malaikat itu ngerasani ya, membicarakan Nabi Ayub di langit,
Kenapa? Karena Nabi Ayub itu meskipun kaya raya, tidak pernah sombong, dan istilahnya itu beriman kepada Allah, patuh, bertakwa kepada Allah. Makanya dipuji-puji oleh malaikat. Nah, mendengar itu, yang namanya si iblis itu nggak seneng. Akhirnya iblis itu matur kepada Allah atau berbicara kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayub iku lho asline iku taat iku wedi hartane ilang, wedi kekayaane ilang, wedi anake meninggal, pokok wedi, makanya taat kepada Engkau ya Allah. Nah, yang namanya Allah kan Tuhan, pasti tahu maksud iblis. Terus dijawab oleh Allah, kon iku apa iblis? Wong aku sing nyiptakno aku loro sembarang, rumah masa depanmu, rumah masa lalu. Kon kok ngomong ngono? Ya wis, ngene wis. Lek kon kate nyubo atau kate menggoda Ayub, silakan. Wis kudon, wis gowon sekutumu, gowon anak buahmu, kata Allah seperti itu. Akhirnya iblis pun menggoda Ayub melalui apa? Melalui harta dan keluarganya. Terus ternyata Nabi Ayub itu diberikan cobaan yang sangat banyak. Yang pertama itu gedung-gedungnya atau rumah-rumahnya itu pada roboh. Terus yang kedua anaknya meninggal semuanya. Yang ketiga hewan ternaknya juga meninggal semua. Karena dikasih virus oleh iblis. Yang selanjutnya, yang keempat, lumbung gandum dan lahan pertaniannya itu juga musnah atau hilang, terbakar. Yang kelima, Nabi Ayub menderita sakit kulit selama 7 tahun. Oh, bayangkan, sakit selama 7 tahun, sakit kulit lagi. Yang keenam, istri-istrinya menjauhi, hanya satu yang mendampingi, yaitu Siti Rahmah. Seperti itu. Jadi istrinya banyak, tapi hanya ada satu yang mendampingi, yang namanya Siti Rahmah. Yang terakhir, cobaannya itu adalah tetangganya mengusir Nabi Ayub alaihissalam karena takut tertular. Setelah sekian lama Nabi Ayub tinggal sendirian dalam keadaan sabar menanggung penderitaan dan menerima cobaan dari Allah SWT, maka Nabi Ayub itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang, yang artinya seperti itu. Maka Allah pun memperkenankan doa tersebut dan mengabulkannya. Setelah itu Allah akhirnya berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah itu Nabi Ayub pun mentaati perintah Allah, lalu kakinya dihentakkan ke bumi, bruk seperti itu. Maka keluarlah air dari bekas kakinya dan akhirnya Nabi Ayub pun mandi serta sembuh. Setelah itu akhirnya Nabi Ayub pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, punya anak lagi, bahkan 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika Nabi Ayub teringat akan sumpahnya bahwa dia akan memukul Rahmah, istrinya, bila mana sakitnya sudah sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusnya sewaktu dia masih sakit. Tetapi Nabi Ayub kasihan, namun Allah tetap memerintahkannya. Akhirnya Allah memerintahkan, wis ngene wis, kepuen tapi ambek
seikat rumput. Akhirnya dikepuk dengan seikat rumput agar apa? Agar tidak sakit, seperti itu ya Nana. Mujizat Nabi Ayub itu adalah memancarkan air dari tanah dengan hentakan kakinya sebagai obat dan memiliki kesabaran serta ketabahan yang luar biasa. Itu adalah mujizatnya Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya kita akan masuk ke kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di kalangan Bani Israel di negeri Mesir yang saat itu dikuasai oleh raja yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat kejam. Dia mengaku sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa dirinya itu abadi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika itu Fir'aun sedang bermimpi bahwa ada anak laki-laki yang masuk ke jendelanya dan meruntuhkan kekuasaannya. Akhirnya setelah bangun, si Fir'aun ini tadi berkonsultasi atau bertanya kepada ahli nujum. Ahli nujum itu ahli penafsir mimpi. Terus dikasih tahu bahwa nanti akan ada anak laki-laki yang akan meruntuhkan pemerintahannya atau menurunkan dirinya sebagai raja. Akhirnya Fir'aun pun memerintahkan kepada tentaranya untuk setiap anak laki-laki atau bayi yang laki-laki baru lahir, terutama laki-laki ya, itu harus dibunuh. Akhirnya tentaranya menyebar ke seluruh penjuru negeri dan mengambil bayi laki-laki dan dibunuh. Yang namanya orang tua Musa, ayahnya itu namanya Imron dan ibunya bernama Yukabat. Yang namanya Imron dan Yukabat ini mengetahui anaknya yang baru adalah laki-laki, akhirnya panik dan akhirnya bayi tersebut atau anaknya tersebut itu dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan di sungai Nil. Dan ternyata di sungai Nil itu ada istri Fir'aun dan pembantu-pembantunya yang sedang mandi serta mencuci baju. Mereka mendengar ada anak yang naik oe. Terus semakin dekat, loh, ono suara arek nangis. Terus akhirnya iku ono peti, dilihat dan akhirnya diambil oleh istri Fir'aun. Yang namanya istri Fir'aun itu adalah Asiyah ya anak-anak. Kemudian setelah itu bayinya dibawa ke Fir'aun dan Asiyah pun membujuk Fir'aun, wis tak pek yo anak iki yo, tak kayak anak angkat, aku pengen bayi. Terus akhirnya Fir'aun pun luluh dan mau. Di istana Musa disusui oleh ibunya sendiri yang menyamar dan Musa tumbuh menjadi remaja yang sehat. Di istana Musa merasa jenuh. Ketika itu Musa berjalan-jalan. Setelah itu ia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Seseorang dari golongan Bani Israel yang bernama Samiri dan seorang lagi dari kaum Fir'aun yang bernama Fatun. Musa yang mengetahui bahwa temannya ya, golongannya itu Bani Israel sedang yang namanya Samiri sedang berkelahi, akhirnya dibelani yang namanya Samiri, dikasih mendol kosong sama Musa yang bernama Fatun itu tadi. Yang namanya Fatun dikasih mendol kosong, akhirnya jatuh dan tidak bangun lagi alias mati. Musa pun terkejut melihat Fatun itu
mati karena pukulannya satu kali saja, dan tidak sengaja itu aslinya, dan tidak bermaksud membunuhnya. Ia merasa berdosa dan istighfar dan mohon ampun kepada Allah, dan melarikan diri akhirnya Musa ke negeri Madian. Nah, dari situ Nabi Musa pun akhirnya berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku karena aku telah berbuat dosa. Setelah itu akhirnya Nabi Musa pun diangkat menjadi rasul. Dari situlah Fir'aun pun mengejar Nabi Musa. Kenapa? Karena sudah membunuh. Dikejar-kejar, tibalah Nabi Musa di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib. Sesampainya di sana, beliau bertemu dengan dua wanita yang sedang mengantri air untuk minum kambingnya. Musa menawarkan diri untuk membantunya dan tawaran itu diterima. Akhirnya Musa pun disuruh mampir oleh ayahnya yang bernama Nabi Syuaib. Ternyata ya, ayah dua wanita tersebut. Musa pun ingin menikahi salah satu putrinya. Nabi Syuaib memberikan syarat. Sebagai mas kawin, Nabi Musa harus menggembalakan kambing selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu Nabi Syuaib memberikan ilmu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Syuaib menyuruh Nabi Musa itu nanti ketika sudah 8 tahun maka harus ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat api di atas sebuah bukit Tursina. Musa menghampiri api itu dan tiba-tiba terdengar suara yang artinya seperti ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Terus setelah itu Nabi Musa pun diangkat menjadi rasul di lembah suci yang bernama Tua dan diberi mukjizat berupa tongkat. Nabi Musa pun diberi mukjizat berupa tongkat dan diberi kitab yang namanya kitab Taurat. Setelah itu Musa pun pergi ke Mesir dan tujuannya adalah untuk berdakwah atau mendakwai Fir'aun. Sesampainya di Mesir, Fir'aun bertemu dengan Musa. Terus Musa berkata, "Hai Fir'aun, berimanlah kepada Tuhanku Allah, karena dialah yang menciptakanmu dan menciptakanku serta yang menciptakan alam semesta." Terus Fir'aun, yang namanya Fir'aun ya gengsi, gak mau, malu, gengsi. Akhirnya lek kono anjene duwe Tuhanmu iku Allah, coba saiki lawanan tukang sihirku. Akhirnya tukang sihir, semua tukang sihir dipanggil dan disuruh untuk menciptakan ular. Setelah menciptakan ular, Nabi Musa pun berdoa kepada ya Allah, bantu hamba. Akhirnya tongkatnya Nabi Musa diketukkan tuk menjadi ular besar, dan ular besar pun itu memakan ular-ular dari para penyihirnya Fir'aun. Dari situ banyak yang beriman kepada Musa. Namun yang namanya Fir'aun belum mau, masih gengsi. Akhirnya Fir'aun pun mengejar Nabi Musa, mau dibunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Terus lari Nabi Musa, akhirnya sampailah di Laut Merah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, bantu hamba. Terus Allah berfirman, ketukkanlah, tutukno atau pukullah batu yang ada di depanmu dengan tongkat. Terus dipukulkan. Seketika itu dengan izin Allah, Laut Merah tersebut terbelah.
terbelah dan masuklah Nabi Musa serta kaumnya berjalan sampai tiba di ujung selanjutnya, disusul oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun itu berada di tengah-tengah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, tutuplah. Terus diketukkan lagi di batu, akhirnya tertutup lagi. Dari situ Fir'aun dan tentara-tentaranya itu tenggelam. Di akhir hayatnya Fir'aun itu berkata, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi pengakuan itu tidak diakui oleh Allah karena nyawanya sudah di ujung kerongkongan. Akhirnya Fir'aun pun mati dan tenggelam di Laut Merah. Jadi mukjizatnya Nabi Musa itu adalah yang pertama, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan, dan telapak tangannya bisa memancarkan sinar yang berkilau. Itu adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya kisah keteladan Nabi Harun alaihissalam. Ini Nabi Harun ini ternyata saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau itu sering bepergian dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika menghadapi Fir'aun pun Nabi Harun juga bersama Nabi Musa diajak oleh Nabi Musa, karena Nabi Harun itu juga pintar dalam berdiplomasi atau berbicara seperti anak-anak. Jadi Nabi Harun itu hidup selama 122 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum meninggalnya Nabi Musa di daerah Al-Tih, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Bani Israel dari dulu sampai sekarang itu selalu pembangkang, selalu sombong. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal, Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Jadi kitab Taurat malah setelah Nabi Musa meninggal, ada kalangan yang merubah hukum di dalam kitab Taurat. Jadi Tauratnya tidak asli lagi, seperti itu anak-anak. Jadi Nabi Harun itu menemani Nabi Musa untuk berdakwah melawan Fir'aun tadi. Jadi keteladanan Nabi Musa dan Nabi Harun itu diantaranya adalah beliau sabar dan pintar berdiplomasi atau berbahasa, juga berbicara, yaitu anak-anak. Selanjutnya kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini adalah putra Nabi Ayub dengan istrinya Rahmah. Pada suatu hari, seorang raja yang arif bernama Nabi Ilyasa itu mengumpulkan rakyatnya dan berkata, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika malam mendirikan sholat, jika siang melakukan puasa? Ada salah satu, ternyata tidak ada yang mau ngacung, nggak mau. Tapi ada satu yang maju, yang bernama Bashar, mengacungkan diri. Aku bisa, aku iso. Maka dari situ Bashar itu dijuluki Zulkifli, atau sanggup, artinya Zulkifli itu. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Zulkifli pun diangkat menjadi hakim. Jadi beliau itu ketika malam sholat, ketika siang itu melayani rakyatnya dan berpuasa. Jadi beliau sering didatangi oleh rakyatnya dan dengan sabar menghadapi keluhan-keluhan mereka. Ketika itu ada salah satu orang tua yang menghadap Zulkifli pada malam hari. Tok tok tok, kula nuwun. Terus dibuka. Ada apa, Bapak? Kalau mau konsultasi nanti aja ya.
ketika siang. Kalau sekarang saya lagi istirahat. Nabi Zulkifli bilang gitu. Terus habis itu setelah bilang seperti itu, Nabi Zulkifli keesokan harinya menunggu orang tua tersebut. Pagi ditunggu nggak ada, siang ditunggu nggak ada, sore ditunggu nggak ada. Nah, malam kedua orang tua tersebut mengetuk pintu Nabi Zulkifli lagi, tok tok tok, kula nuwun. Terus dibuka oleh Nabi Zulkifli. Terus beliau bertanya, loh, ya apa sih Pak, kan suwis tak omongi awan nae lek bengi aku turu istirahat atau ibadah, kata Nabi Zulkifli. Loh, iki lho Pak, malinge sing njupuk barangku iku ndek omah iku pinter. Lek awan barange dibalekno, lek bengi barange dijupuk, jane ngono. Ya wis meneh tak ikuno. Tapi awan yo. Terus habis itu malam ketiga Nabi Zulkifli sangat mengantuk dan bilang kepada prajuritnya, prajurit, kancingen yo pintune, aja oleh ana sing mlebu. Siap. Terus habis itu tok tok tok, tok tok tok. Terus Nabi Zulkifli bilang ke prajuritnya, prajurit, ana sing ngetuk pintu? Nggak ada Pak. Oh, lagi mengaku krungu ana sing nepuk pintu. Terus akhirnya masuk. Loh, iki kuncine wis tak kunci kabeh. Kok kon iso mlebu? Kon pasti setan, jarine Zulkifli. Terus orang tersebut bilang, ya aku adalah setan. Aku mencoba dirimu. Apakah kamu seperti dulu bisa memenuhi janjimu yang dulu? Ternyata kamu bisa, katanya setan seperti itu. Jadi kisah keteladanan Nabi Zulkifli itu adalah orang yang sangat sabar, selalu mengandalkan akal sehatnya, tidak pernah marah kepada para tamunya. Seperti itu anak-anak. Sekian dulu ya dari Pak Anwar, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.